kasih Anda masih bersama kami di UT Radio Open Education Station for All. Dan seperti yang saya sampaikan tadi bahwa hari ini akan ada tutorial online UT Radio 2 kali. Nah, ini di sesi jam 13 sampai dengan jam 14 waktu Indonesia Barat. Anda nantinya akan mendengar dan juga menyaksikan kami melalui UT TV Live, yaitu tutorial online UT Radio mengenai kecerdasan majemuk dalam proses pembelajaran di PAUD. Nah, ini dari mata kuliah metode pengembangan kognitif atau dengan kode mata kuliah PAUD 4101 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan jurusan Pendidikan Dasar PG PAUD Universitas Terbuka. Dan saat ini di studio kami sudah ada yang langganan sekali tutorial online karena memang asik banget materinya. Ada Ibu Dr. Amini MPD atau yang saya dan teman-teman sering panggil begitu Bu Ning ya. Iya. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik-baik Kak. Meskipun agak kurang enak ya sebenarnya ya. Tapi mau nggak mau ya Bu harus hadir lagi memberikan pencerahan begitu kepada mahasiswa dan mahasiswi jurusan Pendidikan Dasar PG PAUD. Oke, Ibu, hari ini tema yang akan kita bahas adalah kecerdasan majemuk dalam proses pembelajaran di PAUD. Nah, sebelum jauh bahasnya banyak, sebenarnya apa sih Bu materinya? Jadi begini, selama ini kan orang tua itu ketika dia mendaftarkan anaknya masuk lembaga PAUD, sering banget kan pulang dari TK atau pulang dari sekolah ditanya sama mama atau bapaknya, tadi belajar apa? Belajar baca enggak? Belajar penghitung apa enggak? Seolah-olah kalau di TK itu nanti keluar udah harus bisa calistung gitu. Oke. Jadi kecerdasan itu dipatok pada kecerdasan yang sifatnya skolastik aja, akademik aja gitu ya. Nah, sementara sebetulnya kita memahami bahwa ternyata kecerdasan itu banyak banget macamnya gitu, dan setiap anak itu cerdas gitu. Nah, tergantung nanti kecerdasan di bidang mana dia yang dominan gitu. Itu yang mau kita jelaskan supaya kita bisa lebih bersyukur ya terhadap apa yang menjadi potensi anak. Dan justru orang tua juga harus jeli melihat kemampuan dan kecerdasan anaknya ya Bu, biar nantinya bisa mengarahkan begitu ya. Oke, nah kalau masuk ke materi kecerdasan majemuk dalam proses pembelajaran di PAUD ini Bu, dari teorinya Gardner. Nah, ini seperti apa sih sebenarnya? Ya, Gardner itu membagi kecerdasan menjadi 8 ya. Nanti kita akan jelaskan satu-satu. Tapi sebelum ke sana mungkin kita lihat dulu tadi ya latar belakang yang pertama. Ini saya sudah bisa share belum ya? Boleh, sudah silakan. Ya? Saya langsung share. Ini sudah slideshow. Oke ya. Jadi tadi saya sudah jelaskan yang poin pertama ya, bahwa tiap orang itu sebetulnya memiliki kecerdasan jamak. Jadi kalau seperti garis bilangan ada Gardner itu memperkenalkan ada 8. Tapi sebenarnya ada satu lagi yang dia perkenalkan, nanti kita jelaskan. Itu ada 8. Tergantung kalau misalnya garis bilangan itu dari 0 sampai 100, di posisi yang mana dia, mungkin ada yang cuma 20, mungkin ada yang 80 gitu. Tapi tidak ada kecerdasan yang 0 sama sekali, pasti nggak ada gitu ya. Itu yang perlu kita pahami dulu supaya orang tua yakin bahwa anaknya itu cerdas kok. Semua anak itu cerdas gitu ya. Nah, materi ini perlu kita kenali supaya kita tahu, oh ternyata dominan anak saya di sini gitu ya. Oh ternyata anak murid saya yang ini dominannya kecerdasan visual, oh yang ini matematika dan seterusnya gitu ya. Sehingga memberikan stimulasinya juga pas nanti, memberikan strategi-strateginya pas, dan berbagai cara itulah yang nanti akan kita pelajari bersama bagaimana cara menstimulasi setiap kecerdasan yang berciri khas itu. Ada contoh yang bagus tentang jenis kecerdasan jamak ya. Dulu pernah dalam masa-masa mailing list, saya ingat banget, ada 3 Rudy di Indonesia. Tiga-tiganya terkenal tapi dengan kecerdasan yang berbeda. Ada Rudy Habibie, itu kecerdasan logika matematika berarti. Ada Rudy Hartono, itu berarti dia cerdas kinestetik kan ya, karena dia pemain bulu tangkis. Satu lagi Rudy Hoirudin. Siapa yang nggak kenal ya? Jago masak ya, itu kan berarti kan beda bidang tapi tiga-tiganya cerdas gitu. Itu menjadi contoh bahwa setiap orang itu memiliki kecerdasan, meskipun di dominan yang mana nanti dia itu tergantung dari nanti bisa kita lihat sama-sama lah ciri-cirinya ya, supaya kita bisa mengidentifikasi. Itu berarti pemahaman begitu kecerdasan majemuk dari Gardner ya. Iya. Nah selanjutnya Bu, setelah tadi Bu Ning menjelaskan bahwa setiap anak ternyata cerdas, punya kemampuan masing-masing, kecerdasan masing-masing. Nah,
kalau dari Gardner ini tadi sempat udah disinggung ya sebenarnya, tapi lebih rincinya lagi, Gardner ini menyebutkan kecerdasan itu ada berapa macam sih sebenarnya, Bu? Seperti yang di tayangannya, kecerdasan itu kalau yang diperkenalkan oleh Gardner yang sudah jelas-jelas ada risetnya itu 8 ya. Ada cerdas linguistik, atau kalau saya biasanya menyingkat dengan singkat cerdas kata gitu ya, biar nggak bingung. Ada cerdas logika matematika atau cerdas angka, ada cerdas bodily kinestetik atau cerdas tubuh ya, bahasa gampangnya. Ada cerdas visual spasial ya, yang kaitannya dengan gambar-gambar ya. Itu terus intrapersonal dan interpersonal ini suka kebalik-balik ya. Kalau saya mengenalkan ke mahasiswa kadang mana intra mana inter ya. Kalau intra berarti di dalam, cerdas diri. Kalau inter berarti cerdas sosial. Terus ada juga cerdas musik ya. Nah, ini berarti yang suka nari, suka main musik, ini di sini dia dominannya. Dan cerdas naturalis ya, pecinta-pecinta binatang ya, pecinta tanaman. Itu termasuk cerdas naturalis. Satu lagi dikenalkan oleh Gardner, tetapi risetnya itu belum duduk, ibaratnya belum banyak tentang riset. Nah, ini cerdas eksistensial. Ini mengarah kepada pengenalan terhadap makrokosmos. Jadi sesuatu di luar manusia yang punya kendali. Jadi seperti spiritual lah ya, gitu. Tetapi ini memang belum banyak disepakati oleh ahli lain. Jadi yang lebih dikenal 1 sampai 8. Nah, kalau di Indonesia satu lagi ditambahkan, ini ada cerdas moral emosional. Ini yang dikenalkan oleh Goleman ya, tapi bukan oleh Gardner. Kalau Gardner yang tadi aja 8 plus 1. Yang satunya ini masih debatable. Berarti ini kalau seumpama saya memang nggak cerdas secara akademik begitu ya Bu ya, dari 8 tadi atau bahkan 9 yang Ibu sebutkan, ada satu lagi tambahan eksistensialisme, ya berarti saya ada ya, berarti masuk ke dalam jajaran itu salah satunya ya. Semua orang pasti punya kecerdasan yang dominan yang mana. Nah, ini yang kita perlu menjadi PR bersama ya. Sebetulnya anak saya atau murid saya ini dia di mana sih letak dominan kecerdasannya? Nah, ya itu aja yang digali nanti. Gitu. Jadi fokus pada kelebihan kan nantinya. Nah, tapi orang tua masih menganggap bahwa cerdas itu memang secara akademik kebanyakan Bu. Rata-rata belum terbuka bahwa kecerdasan anak itu punya masing-masing gitu skillnya ya. Dan ini pernah nggak sih Bu digalakan atau Ibu menyampaikan ini kepada para mahasiswa-mahasiswi Ibu, jangan sampai hal-hal yang seperti ini tuh terjadi, atau bahkan nantinya si mahasiswa ini bisa memberikan pencerahan begitu kepada orang tua? Ya, kalau materi ini kan sebetulnya materi mata kuliah ya, artinya mahasiswa mempelajari ini. Memang PR besarnya justru adalah memberikan pencerahan kepada para orang tua gitu ya, yang gelisah banget kalau udah anak TKP, kok anak saya bacanya masih au satu kalimat aja nggak selesai gitu ya, seolah-olah cerdas akademik itulah ratunya gitu ya. Ini kan jadi PR bersama gitu ya, bagaimana supaya ketika prinsip kita sebetulnya bagi para pendidik PAUD, ketika kita menyekolahkan ketika kita menerima murid gitu ya, yang menjadi PR itu kan bukan hanya anaknya, tapi kalau bisa juga kita kan memberikan sesuatu kepada orang tuanya gitu ya. Jadi parenting itu kan menyatu gitu ya. Nah, ini yang menjadi masalah kadang-kadang, komunikasi antara guru dengan orang tua itu tidak bisa langsung klek orang tua terima gitu ya. Nah, makanya perlu ada program parenting yang mungkin mendatangkan dari luar, atau mungkin dengan program lain yang sama-sama belajar. Itu biasanya orang tua bisa lebih terima. Gitu ya. Karena biasanya banyak orang tua mikir ya di sekolah aja gitu, di rumah gitu, beda lagi. Tapi ada juga yang memang mengerti ya bahwa ada hubungan banget antara pendidikan di sekolah dan juga di rumah, gitu ya Bu. Nah, kita lanjutkan lagi. Tadi ada 8 macam atau bahkan 9 macam kecerdasan yang mungkin dimiliki oleh anak-anak Bu. Nah, untuk mengetahui, kita bisa tahu nih si anak ini cerdasnya di mana, bidang apa, cerdas linguistik ya, atau cerdas tadi tubuh dan lain-lain. Itu bagaimana mendeteksinya? Karena ada 8, kita akan bahas satu persatu ya supaya utuh. Cuma mungkin tidak bisa sampai 8-8-nya kali ini ya, karena terbentur waktu. Kita ambil separuhnya, mungkin 4-nya aja. Kita bahas yang pertama tentang cerdas linguistik ya, atau cerdas bahasa. Ada juga yang mengatakan cerdas kata gitu ya. Intinya anak-anak yang pandai untuk mengolah kata-kata. Dalam tanda kutip anak cerewet ini biasanya masuk ke sini gitu ya, comel gitu ya. Biasanya rata-rata ke sini gitu ya. Kalau cerdas logika matematika berarti anak-anak yang memang dari kecil itu sudah tertarik dengan angka
gitu ya. Saya punya anak nomor 2 tuh seperti itu. Dari kecil banget dia itu sama angka itu konsentrasi banget gitu ya. Kalau main tebak-tebakan, misalnya jual-jualan apa, belum sekolah pun dia sudah bisa kembali berapa gitu ya. Kalau beli ini pakai uang segini kembali berapa, udah bisa. Gitu. Memang fokus banget ke situ. Tapi giliran bahasa memang kurang gitu ya. Misalnya untuk sekedar mengenal nama teman sekelasnya aja dia nggak full bisa gitu ya. Padahal kan sehari-hari ketemu gitu ya. Berarti memang secara logika lebih kuat tapi bahasa enggak. Ada juga cerdas fisik, dia bisa bergerak luwes gitu ya. Kalau dengar musik itu langsung enak gitu ya, gerakannya cepat lah ya, beradaptasi dengan musik. Dan cerdas visual spasial ya, jadi pandai untuk membayangkan, pandai untuk menggambar gitu ya, imajinasinya tinggi di sini gitu ya. Saya termasuk yang rendah. Saya yakin, saya meyakini rendah. Karena kalau apa kan di tes TPA itu kan ada membayangkan kubus ini begini. Saya tuh sampai miring-miring. Kok ini kemana arahnya? Masih juga belum bisa ya. Arahnya kemana? Saya sadar kalau saya rendah di situ. Kalau misalnya diajak kemana juga suka nyasar. Nah berarti ciri-ciri yang kurang dominan di situ ya, visual spasialnya. Itu ya secara umum untuk 4 kecerdasan yang mau kita bahas nanti gitu ya. Nah sekarang mungkin kita langsung fokus ke yang linguistik atau sebelum ke sana saya mau membayangkan ini ke teman-teman ya. Kelihatan ya di slide? Kelihatan ya? Oke, ini ada gambar otak gitu ya. Ini untuk memperlihatkan bahwa di otak kita itu ada daerah-daerah tempat kerjanya kecerdasan itu gitu ya. Ada yang namanya Broca area, ada yang namanya pusat berpikir gitu ya, ada korteks ya, ada hemisfer sebelah kanan itu. Jadi seolah-olah di otak kita tuh sudah dikapling-kapling ya, yang mana dominan yang bekerja gitu ya, ketika dia dominan kecerdasannya. Misalnya kita seringnya kan bilang, oh otak kanan, oh ini anak bahasa banget gitu kan, oh otak kiri. Sebenarnya tidak sesimpel itu gitu ya. Memang semuanya saling bekerja sama, tetapi memang yang dominan itu gitu ya. Nah, ini nanti kalau di mata kuliahnya diperjelas lagi. Mungkin sekarang sekedar perkenalan aja bagian-bagian dari otak yang istilahnya mengontrol kecerdasan itu. Nah, sebelum ke kecerdasannya lagi, kita akan sedikit membahas kenapa sih kok sampai kita perlu bahas ini gitu ya dari awal. Ya, ini secara umum bisa kita kaitkan dengan perkembangan fisik otak. Ya, tadi kan sudah ada gambar otak tuh, ya. Ternyata kalau menurut para ahli, fisik otak anak itu 90% sudah mentok di umur 9 tahun. 9 tahun. 9 tahun. Nah, 100%-nya pada umur 12 tahun secara fisik. Gitu ya. Sampai dengan 0 tahun dari bayi bahkan belum lahir itu sudah 25%. Artinya kalau sudah segede kita kan nggak mungkin lagi bertambah tuh ya otaknya. Ya sudah lama gitu berhentinya fisik secara fisik, jadi sambungan-sambungan ininya. Tetapi secara kemampuan atau secara fungsinya itu hampir 100% itu pada usia 18 tahun. Cuma masa kritisnya tetap pada masa anak usia dini. Jadi sampai dengan usia 4 tahun itu sudah 50% di sana perkembangan intelektual. Nah kalau kayak saya sudah mau 50 tahun udah nggak ada ceritanya lagi tuh ya perkembangan intelektual maupun fisik. Jadi pantas kalau misalnya dikasih tahu sampai pintu udah lupa gitu ya. Sudah lewat masa itu. Jadi memang itulah yang menyebabkan kenapa kita perlu banget dari kecil itu memberikan stimulus ini supaya memang benar-benar intelektualitas kita berkembang. Jangan kita berpikir bahwa loh kok intelektualitas berarti cuma kecerdasan akademik. Enggak. Kan kita tadi sudah melihat bahwa di tiap bagian otak itu ada yang mengkontrol. Artinya ya semua kecerdasan itu ada di situ fungsinya gitu ya. Kecuali kalau orang kena stroke, nah baru kan ada yang tidak bisa berfungsi. Ini yang perlu kita pahamkan dulu sehingga memang kita bisa maksimalkan masa emas ini ya. Golden age-nya anak-anak itu. Oke, ya. Siap. Berarti sekarang kita detailkan ya Bu, kecerdasan ini ya. Yang pertama berarti linguistik terlebih dahulu. Siap. Silahkan. Ya. Di linguistik itu ada beberapa ciri utama. Yang pertama itu biasanya anak-anaknya lebih awal berbicara. Kita tahu ya kalau anak usia dini itu, anak toddler itu kan ada yang pintar ngomong duluan, ada yang pintar jalan duluan gitu ya. Biasanya anak-anak dengan kecerdasan dominannya ini dia lebih cepat berbicara daripada dengan jalan. Dan biasanya dia pintar berargumen
ngayelan gitu ya. Aduh gitu nggak ya waktu kecil? Terus suka menulis itu juga salah satu ciri. Jadi dari kecil sudah punya buku harian, suka coret-coret, itu juga bagian dari kecerdasan linguistik. Terus suka melucu ya, melucu dengan verbal, yang sifatnya verbal bukan yang sifatnya gerakan tubuh ya. Bikin kan ada tuh orang-orang yang memang bakatnya begitu gitu. Jadi kalau ngobrol itu seru banget gitu. Padahal sebetulnya kisahnya biasa. Gitu. Oke. Ya, tapi dia pinter gitu menyampaikannya ya. Pinter membawakannya. Termasuk yang stand up comedy gitu kan. Itu berarti kan dia kecerdasan linguistiknya dominan. Berarti kayak penyiar nih kecerdasan linguistiknya nanti ya, Bu? ada itu disebutkan di sini nanti. Siap. Terus biasanya cepat hafal kalau yang sifatnya kata-kata atau tempat baru itu cepat hafal. Oh, kota mana cepat gitu ya. Terus suka dengan mengisi TTS nih, Mbak Eka suka nggak ngisi TTS? Dulu waktu kecil kan ada di majalah Bobo ya, di belakangnya itu. Nah itu ciri-cirinya ya. Terus suka mengumpulkan kosakata baru gitu. Jadi tertarik lah, gampang exciting kalau ada kosakata baru. Terus termasuk mudah dalam mempelajari bahasa yang lain, bahasa kedua, bahasa ketiga itu cepat sekali. Ini lagi belajar bahasa Prancis makanya. Ya, cocok berarti ya. Terus senang membuat kalimat plesetan. Ya, parodi, plesetan gitu ya. Suka mengarang atau mengajar. Kalau sini suka jadi penyiar ya. Nah itu contoh ciri-ciri anak dengan cerdas linguistik. Dan biasanya kalau dia nanti sudah di sekolah, dia dinilai bahasa itu unggul, membaca atau menulis itu unggul gitu. Karena memang itu bidangnya gitu ya. Itu tentang cirinya. Sekarang kita bahas tadi pilihan profesinya apa saja sih nanti kalau kira-kira cerdas linguistik. Karena selama ini orang-orang yang penting matematikanya oke gitu kan. Nah, betul. Ternyata banyak banget. Dia bisa jadi penyiar kayak Mbak Eka ya, bisa jadi wartawan, bisa jadi pengacara. Pengacara kan harus pintar ngomong tuh. Nah, berarti cerdas linguistik. Jadi pendongeng, jadi guide, jadi pengarang, guru. Itu saya semua bener Bu disebutin. Penulis iklan, ya, pelawak, terus pustakawan, ya, terus PR, ya, public relation, penulis, editor, penyusun kamus atau interpreter. Nah, itu semuanya termasuk bidang-bidang cerdas kata, termasuk copywriter sekarang ya. Nah, itu semuanya. Dan itu saya sudah pernah melalui itu, Bu. Oh, gitu ya. Jadi wartawan, apa udah pernah? Jadi penulis, semua pilihan profesi udah pernah semua jangan-jangan ya. Sampai guide gitu. Pernah Bu di kebun raya. Canggih ini berarti semua pilihan profesi sudah dijalani ya. Nah, itu berarti yang kecerdasan linguistik ya. Masih ada lagi kecerdasan linguistik yang ingin disampaikan, Bu? Atau kita langsung ke strateginya aja? Ya, silakan. Ya. Jadi ada beberapa cara untuk mengajak anak untuk mempertajam kecerdasan linguistik. Jadi dasarnya gini, ketika anak baru masuk TK, kan guru juga nggak tahu ini anak dominannya apa sih, gitu ya. Jadi ya sudah, semua strategi itu kita mainkan. Semua strategi baik yang untuk cerdas bahasa, cerdas matematika, semuanya kita mainkan. Nanti sambil berjalannya strategi itu kita sambil melakukan pengamatan. Nanti kan kelihatan nih mana yang dominan. Nah, dari situ kita nanti bisa klasifikasi. Nah, setelah itu baru jalankan strategi-strategi yang sifatnya kelompok gitu. Oh, anak-anak yang cerdas matematika pekerjaannya seperti ini gitu ya. Itu boleh saja. Jadi tidak berarti harus namanya tugas atau kegiatan di kelas itu harus sama satu kelas itu enggak. Gitu, tapi memang bidangnya. Selama ini kan kebanyakan begitu ya, Bu, tugasnya sama. Tapi nanti kalau mau ada lomba, nah baru kayaknya diarahin ya sama guru-gurunya. Memang ini lebih rumit ya, lebih kompleks. Guru juga harus mengatur berapa kegiatan yang harus saya siapkan dan sebagainya. Ya mungkin paling tidak 3 lah disiapkannya secara umum untuk cerdas mana. Meskipun semua anak juga mencoba sih, sebetulnya boleh aja. Tapi nanti guru akan punya catatan sendiri. Oh, yang cerdas yang dominan di cerdas kata si ini gitu. Itu boleh juga gitu ya. Tidak harus berarti benar-benar harus beda gitu, enggak ya. Yang pertama, sering mengajak dialog, diskusi gitu ya. Itu membantu. Terus membacakan cerita, story reading, atau mengajak anak untuk cerita berantai gitu ya, cerita berseri, terus bermain kartu huruf kata gitu ya, termasuk Scrabble dan sebagainya itu ya, TTS, monopoli, itu semuanya meningkatkan. Terus memperdengarkan dongeng, bahkan lagu gitu ya. Kan dulu kalau kita belajar bahasa Inggris kan awalnya begitu ya, suruh dengerin lagu-lagu asing dulu gitu. Lama-lama film gitu ya. Film. Itu kan melatih kecerdasan bahasa. Ya, terus bernyanyi, banyak memutar film yang sifatnya drama, bukan yang horor ya. Kalau horor mah kan banyak actionnya. Kalau ini kan yang diambil kata-katanya ya. Terus termasuk tadi diajak untuk menulis buku harian, menulis jurnal gitu ya. Itu juga perlu. Tapi kalau untuk anak usia dini gimana menulis buku harian? Tentu nggak mungkin kan? Nah, ini tentu diawali dengan
menggambar paling ya, menggambar rasa hatinya ya, karena dia akan lebih mudah dengan gambar daripada dengan tulisan. Oke, nanti itu ada lagi maknanya ya Bu, dia disuruh gambar masing-masing, mereka milih warna apa Iya, juga betul, itu iya. menggambarkan isi hati juga sebenarnya ya. Itu kita bahas pekan kemarin sama Oh udah ya, ya ampun sayangnya bukan saya ya. Nanti berarti saya harus lihat tayangan ulangnya. Oke, nah itu kecerdasan kata atau kecerdasan linguistik. Berarti nanti setelah ini kita mau bahas mengenai kecerdasan logika, matematika ya Bu ya. Baik, kita break dulu ya Bu Ning. Baik listeners dimanapun Anda berada, seru sekali pembahasan hari ini mengenai kecerdasan majemuk dalam proses pembelajaran di PAUD. Nah, kalau tadi sudah dibahas tuntas mengenai kecerdasan kata atau logika, setelah ini kita mau belajar lagi mengenai kecerdasan logika matematika. Nah, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di UT Radio, Open Education Station for All. Anda sedang mendengarkan UT Radio, Open Education Station for All. Memasuki era revolusi industri 4.0, UT dituntut untuk terus melakukan inovasi agar dapat meningkatkan kapasitas dan perannya sebagai cyber university. Berbagai upaya yang dilakukan UT untuk meningkatkan angka partisipasi kasar APK perguruan tinggi serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran merupakan tantangan sekaligus peluang dalam upaya meningkatkan kompetensi SDM bangsa yang berkualitas. Hari ini, satu lagi tonggak sejarah perjalanan pendidikan kita pancangkan, khususnya di bidang pendidikan tinggi, yaitu dengan diresmikannya Universitas Terbuka. Sejak berdiri pada tanggal 4 September 1984, UT dengan sistem pembelajaran terbuka dan jarak jauh telah menunjukkan karya nyata dalam pemerataan pendidikan tinggi yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua. Peran UT dalam mengukuhkan konektivitas bangsa bersama kami di UT Radio Open Education Station for All. Nanti yang mungkin ada pertanyaan juga silahkan aja ya, bisa langsung menghubungi semua media sosial kami
bisa melalui Instagram dan juga Twitter UT Radio. Baik, kita akan lanjutkan mengenai topik kecerdasan majemuk dalam progres pembelajaran di PAUD dengan Ibu Dr. Mukti Amini SPD MPD yang udah punya banyak pengalaman dengan anak-anak ya Bu ya. Oke, kita lanjutkan Ibu. Tadi kecerdasan kata atau linguistik. Nah, kita menuju ke kecerdasan logika matematika. Yang seperti apa? Silakan. Ya, cerdas logika matematika itu ada beberapa ciri. Yang pertama biasanya dia itu mampu berpikir abstrak. Jadi membayangkan tadi ya, ngitung-ngitung ya, dan sangat suka dengan angka, berhitung ya. Dan getol bertanya ya, kalau bertanya itu mepet gitu ya, maksudnya kejar terus. Saya pernah menghitung ponakan saya sendiri gitu ya, cuman mau masak udang aja tuh saya hitung pertanyaannya 20 gitu ya. Bengkok ke kanan, kakinya sebelah mana terus gitu, saya hitung 1, 2, 3 sampai 20 ya. Dia memang kuat di situ dan akuntan sekarang gitu ya, cocok lah gitu ya. Termasuk anak saya yang kedua tadi yang saya cerita, dari kecil itu dia sudah ciri ini banget lah, matematika banget. Saya punya buku bekas les jahit gitu ya, yang segede gini. Terus dia tuh tempel hasil origaminya itu kan di situ ya. Waktu dia belum bisa baca tapi sudah bisa menulis angka 1 sampai sekian. Ternyata dia kasih itu daftar isi sendiri. Jadi 1, 2, 3 gitu ya. Terus karena dia belum bisa menulis, di depannya itu daftar isinya berubah gambar. 1 itu gambar burung, origami burung. Jadi dia, Bu, aku udah punya lipatan tentang ini di sini. Hah? Kamu idenya dari mana? Jadi itu kan bagian dari kecerdasan angka gitu ya. Dan memang setelah padahal nulis aja belum bisa. Belum bisa. Kan ya, Bu? Baru bisa. Masa nulis ABCD belum bisa, makanya masih berubah gambar dan angka. Tapi sama angka tertarik. Ya akhirnya sekarang ya memang dia medalis untuk OSN gitu ya, matematika memang ke sana arahnya. Nah, itu kan bisa kelihatan dari awal. Terus permainan catur komputer asik gitu ya. Jadi kalau secara umum kan anak-anak ketemu matematika itu ya matematika gitu ya. Kalau anak-anak seperti ini bisa malah ketemu matematika itu jadi melek ya. Nggak bisa tidur kalau belum selesai itu soal. Oh gitu. Tapi berarti kalau yang dia cerdas kata atau logika, ketemu yang cerdas linguistik, ketemu yang logika matematika ini tidur kali ya Bu. Oke. Jadi asik lah ya, senangnya dengan seperti itu. Jadi suka dengan hal yang rumit. Jadi kan kayak bahasa programmer gitu kan, termasuk yang prosedural gitu ya. Dia malah senang, tertantang ya begitu ya. Terus biasanya kalau berbicara atau menulis itu dia sukanya pointer-pointer. Nggak mau terlalu panjang, tet gitu ya, poin-poin aja, runut gitu ya. Tetapi juga tidak panjang-panjang dan sering menganalisis sebab akibat. Ya, why itu dia sering banget cari kenapa kok begini gitu ya. Termasuk si gadis saya ini sekarang kan di rumah ya, namanya udah belajar di rumah dan mau setelah lulus SMA masak itu jadi dia jadi ilmiah banget buat dia. Saya naruh garam dia fungsinya apa, naruh ini fungsinya apa. Saya rasanya belum aja ditanya fungsi setiap masing-masing gitu ya, karena memang di situ ininya kekuatannya di situ dan senang untuk menganalisis masalah gitu ya. Itu ciri-ciri dari anak yang cerdas logika matematika. Mungkin nanti Bu Guru di lapangan akan menemukan seperti ini, meskipun ini tidak banyak ya. Biasanya secara umum yang cerdas kata yang banyak. Oke. Nah, berarti kalau untuk mengembangkan kecerdasan logika matematika ini itu harus seperti apa, Bu? Ya, sebelum ke sana kita lirik dulu ya profesinya ya. Profesinya apa sih kira-kira ya? Dia bisa jadi peneliti ya, bisa jadi akuntan. Tadi ponakan saya juga kan akuntan. Bisa jadi ahli matematika, memang di bidangnya. Programmer kan penuh dengan kode-kode ya, coding gitu ya. Kalau nggak suka ya nggak suka banget lah. Astronomi kan juga apa sih kerjaannya mengamati bintang, kalau memang bukan bidangnya ya nggak tertarik ya. Yang di lab lah, semua yang di lab, ahli biologi, ahli kimia, ahli fisika itu juga di sini tempatnya. Termasuk Polantas, polisi itu juga sebetulnya ada cerdas katanya, meskipun ada bodily kinestetiknya juga kan. Tidak hanya satu, tetapi kan dia harus memahami kode-kode gitu ya. Planolog ya, ahli perencanaan wilayah kota, sekarang kan salah satu prodi di UT ya, itu juga cerdas angkanya ada. Ahli forensik ya, ngolah data dari itu, termasuk arkeolog. Nah, itu juga kan hitung-hitung umur fosil dan sebagainya, itu cerdas angka di sana. Konsultan kependudukan, ahli lingkungan, termasuk ini broker saham. Nah, itu juga kan cepat sekali tuh pergerakannya. Kalau dia nggak pinter-pinter dengan angka, pusing, dia pusing ya, nggak asik gitu ya. Termasuk yang sekarang di Indonesia dibutuhkan ahli gempa. Itu masih sedikit banget. Padahal Indonesia kan termasuk daerah sabuk itu ya. Itu di bidang ini dia harus kuat. Logika matematika. Oke.
Berarti kayak yang ke lautan itu mengukur ombak kayak gitu juga termasuk ya Bu ya? Oke, siap. Nah, tadi pertanyaan saya, bagaimana sih untuk mengembangkan kecerdasan logika matematika ini? Banyak hal yang bisa kita lakukan ya. Yang familiar mungkin main puzzle ya. Main puzzle, main ular tangga, kartu domino, itu yang sudah sering kita berikan ke anak-anak. Bermain bentuk-bentuk geometri. Jadi sebisa mungkin di TK-TK itu memang sarananya dipenuhi dulu gitu ya. Jangan sampai satu atau cuma 5 geometri dimainin berdua gitu ya, mau bikin apa gitu ya. Kalau teorinya itu satu anak itu sekitar kalau saya tidak salah ingat tuh 50 pieces harusnya idealnya. Jadi dia tuh sampai puas gitu mengembangkan itu menjadi apa gitu ya. Cuman kan ya tergantung lagi ya ke kemampuan keuangan. Terus banyak mengenalkan bilangan dengan nyanyian. Ini kan sudah dimulai di TK ya, dengan tepuk, dengan sajak gitu ya. Terus main tebak-tebakan. Tebak-tebakannya sifatnya ringan, bukan berarti yang harus serius gitu, enggak ya. Siapa yang tahu hujan itu asalnya dari mana, siapa yang tahu nasi itu bagaimana prosesnya, itu kan bagian dari merunutkan kejadian, itu logika matematika. Terus patterning ya, menyusun pola ya, itu juga matematika. Terus mengamati kejadian sehari-hari aja, tapi dengan banyak dialog, itu sudah mengasah kemampuan berpikir mereka. Terus kita juga bisa memanfaatkan kalau di TK bekas karton telur. Nah, itu asik banget itu kalau bisa buat matematika, bisa dibikin kereta-keretaan nanti. Nih mau anggap aja itu kayak truk tronton gitulah. Muatannya mau masuk berapa gitu ya, turunin berapa, berhitung gitu ya. Gak bisa ditaruh gitu, jangan dibuang. Jadi kalau punya karton telur, manfaatkan itu untuk media bermain anak-anak. Oke, jadi memang bermain di situ anak-anak sekarang sih baru sadar ya, ternyata kayak puzzle atau apa, itu bukan hanya have fun aja, bukan sekedar permainan ya Bu, tapi ada muatan pendidikannya ya. Oke, silakan dilanjut ya, Ibu. Terus bermain eksperimen ya, termasuk mencampur warna, fun cooking tadi di dapur ya. Pokoknya kalau anak asik aja lah ya, bermain tanah dengan air ya. Terus mengukur berbagai macam. Kemarin kan sudah itu ya yang depa, hasta itu bagian dari sini ya. Atau mengamati segala sesuatu dengan loop ya, itu kan menarik tuh, yang biasa-biasa diamati gitu ya. Terus membuat grafik sederhana ya, grafik misalnya siapa yang hadir di kelas ini, dibuat grafik selama seminggu gitu kan, bisa tuh ya. Si ini dibikin grafiknya. Terus berjalan-jalan keluar rumah ya, berinteraksi dengan alam, itu juga bagian dari mengasah, tapi sambil tanya jawab, bukan diem-dieman. Kalau diem-dieman ya nggak jadi stimulasi. Terus bermain belanja ya. Mencek barang sesuai daftarnya, terus termasuk menimbang ya, berapa beratnya, mengukur ya, menghitung uang kembalian, terus mengelompokkan jenis makanan seperti ini, itu juga bagian dari logika matematika, sampai mengenalkan penggunaan kalkulator dan komputer. Dan ini anak-anak sekarang malah lebih native soal ini gitu ya. Bahkan di dalam beberapa riset kan pernah dilakukan seperti itu ya, meskipun di suku pedalaman manapun, kalau dia dikasih gadget, kalau dia anak-anak, mungkin dalam waktu 5 menit dia udah bisa. Gitu, nggak kayak kita masih nunak-nunuk istilahnya. Takut salah pencet, takut kehapus datanya gitu ya. Anak-anak itu udah cepat sekali mereka berinteraksi dengan benda-benda seperti itu. Berarti itu untuk kecerdasan logika matematika. Nah, 1, 2 sudah. Yang ketiga berarti Bu, kecerdasan tubuh atau body kinesthetic. Iya, body kinesthetic. Silakan. Anak dengan body kinesthetic itu ciri yang utamanya dia nggak bisa duduk diem. Entah atau ada aja yang digerakin, ciri khasnya bisa kaki ya. Kalau sambil dengerin tuh kakinya tuh gini-gini. Ya. Gitu ya, ada kan yang begitu, atau dia main pulpen gitu ya. Adik saya Bu sampai ini nggak mau diem, tapi jatuhnya sekarang dia masuk jalur prestasi sekolahnya karena dari tari. Nah ya, berarti cocok ya, memang betul ya, berarti itu pas, stimulasinya pas, dan dia menemukan bakatnya di situ gitu ya. Dan dia cekatan memang tangannya itu memang terampil gitu ya, cepet kalau ada apa-apa. Biasanya juga prestasi olahraganya bagus, atau yang sifatnya gerak lah ya, atau tari bagus ya. Pokoknya yang sifatnya fisik itu dia ini banget lah. Saya anak yang bungsu begitu banget. Jadi ketika sekarang saya LDR dengan ayahnya, lumayan tuh yang cowok satu itu bisa buat andalan gitu. Ban ada ular, ban ada kecoa. Dia yang sikap. Ya. Karena masih kecil, tapi udah bisa diandalkan. Terus biasanya terampil dengan kerajinan tangan. Asik gitu ya, kalau liburan bikin kapal yang koyonya itu kapan selesainya, tapi asik aja, setiap hari tambahin apa lagi, tambahin. Kayak anak saya ini sekarang dia bikin aquascape. Asik sendiri gitu ya, beli bahannya sendiri, padahal ya
kalau kita apa sih cuman air sama hiasan-hiasan ikannya juga nggak ada gitu ya, tapi ternyata ya buat dia itu menarik. Terus cepat menirukan gerakan. Kan ada ya, kalau kita dulu belajar gerak jalan tuh kan ada orang yang maju kiri, kaki kiri, tangannya kiri juga, bagong lah istilahnya. Berarti ini kan memang cerdas, kinestetiknya kurang. Nah ini kurang pas ya. Senang lah dengan yang sifatnya motorik halus maupun motorik kasar, suka bongkar pasang, ini juga salah satu ciri dari cerdas fisik. Oke, itu kecerdasan fisiknya ya. Nah kemudian kalau tadi tuh sebelum-sebelumnya dijelaskan nanti bidang profesinya apa gitu ya. Nah kalau yang ini apa nih Bu? Kira-kira jadi apa? Tadi sudah ya tari. Contohnya adanya Mbak Eka tuh jadi penari, gitu ya, jadi atlet ya. Atau yang sifatnya skill lah ya, penjahit, pengrajin sesuatu. Kayak pengrajin tuh kan sekarang dicari ya, termasuk skill yang mahal gitu ya, dibayar mahal. Termasuk chef. Itu bagian dari sini sebetulnya. Kan tidak semua kecerdasan orang bisa, tubuh ya. Terus penata taman itu bagian dari sini. Montir, perupa ya, seniman seni rupa, koreografer nari, terus yang suka menenun atau kerajinan seperti itulah ya, yang sifatnya ahli tenun, tukang listrik, ahli las ya. Termasuk aktor itu di sini. Kan luwes menirukan gerakan orang gitu-gitu kan ya. Pesulap ya kayak Deddy Corbuzier itu dia di sini nih ya, dominannya. Guru ya, tapi biasanya guru olahraga atau guru tari, dan termasuk terapis yang fisiologi, yang terapis motorik ya, itu juga masuk di sini. Gitu. Nah, kalau kecerdasan tubuh ini mau dikembangkan di PAUD itu seperti apa Bu? Bentuknya ya, apa yang kita bisa lakukan? Betul. Ada gerak dan lagu. Itu yang utama biasanya disampaikan ke anak-anak ya, mengajak anak untuk menari bersama gitu ya, atau sekedar gerakan bebas gitu ya. Bayangkan saat ini kita jadi tawon, tapi nggak diajarin. Coba lihat ekspresi anak-anak ada yang nyusup ke bawah meja, itu juga bagian cerdas tubuh. Terus bermain drama, ya, tapi lebih kepada bukan kata-katanya, tapi lebih kepada gerakan gitu ya. Terus pantomim, ya, pantomim atau tebak kata, ya, syarat tebak kata. Jadi itu gerakan apa? Kita menebakkan ada nih di tebak kata TV kan ada seperti itu. Atau Simon says ya, Simon berkata perintahnya apa. Kalau misalnya enggak, itu kan juga kaitannya dengan gerakan. Terus termasuk yang 3M yang sering dilaksanakan di TK, menempel, menggunting, mencocok, menjahit, itu semuanya melatih kinestetik ya. Dan meniru gerakan teman yang sedang bergerak pakai seperti cermin gitu ya, dia kiri kita kanan gitu kan, itu juga bagian dari gerakan kinestetik untuk anak-anak di TK ya, untuk menstimulasi. Berarti itu untuk kecerdasan tubuh. Ya, nah betul. Sekarang kita menuju satu lagi ya sebelum break. Kecerdasan visual spasial Bu, yang seperti apa? Ya, kecerdasan visual spasial ini biasanya dia anak-anak ini unggul dalam pelajaran seni karena kan bayangin ya. Terus dia biasanya senang dengan bermain Lego. Ya, rancang bangun gitu. Dan jadi pinter berimajinasi gitu ya. Dari imajinasinya itu terus suka menggambar gitu ya. Menggambar hal-hal yang menarik ya, apa yang dia suka. Jadi ide-idenya itu bisa dia tuangkan dalam gambar. Dan suka coret-coret. Ya meskipun ini semua anak sih suka coret-coret gitu ya sebetulnya. Coret-coret dinding loh anak kecil. Ya, hampir semua anak suka. Tetapi memang yang ini tuh dominan banget gitu ya. Jadi ada orang tua yang sampai mewadahi anak-anak yang seperti ini, dominan seperti ini, menyiapkan kamar khusus untuk coret-coret anaknya. Jadi kalau mau coret-coret tembok, habis tes itu nanti gampang tinggal dicat lagi ya. Itu boleh aja ya cara-caranya. Terus biasanya mudah mengikuti petunjuk untuk mencari tempat. Kalau sekarang ada Google Map gitu ya, anak-anak seperti ini lebih cepat dia daripada mamahnya mungkin gitu ya. Oh kesini nanti belok ke sini gitu ya, dia cepat ngerti. Atau ketika dibawa ke suatu tempat balik lagi dia masih ingat, oh aku kan pernah lewat jalan sini. Nah saya termasuk yang nggak bisa mengingat itu meskipun cuma 1 RT. Baik. Jadi itu kecerdasan visual spasial ya Bu ya. Saya pernah diajak sama suami itu naik sepeda pagi-pagi, Mas ini sebelah mana sih? Ya ampun ini masih 1 RT Bu. Ternyata bingung sendiri. Ibu udah berapa tahun tinggal di situ? Padahal ya situ-situ aja pas tembusnya sini gitu. Jadi memang karena rendah. Jadi hobi nyasar itu ya. Kalau orang visual spasialnya rendah, hobi nyasar. Nah itu nanti kalau dikembangkan berarti akan jadi profesi apa? Terus harus bagaimana mengembangkan kecerdasan itu? Ya, profesi yang bisa kita ini kan kira-kira jadi apa? Misalnya jadi pelukis ya.
Jadi desainer itu kan butuh imajinasi ya. Jadi ahli animasi sekarang kan lagi laris tuh animasi gitu ya. Betul. Jadi desainer bukan hanya desainer baju, termasuk desainer mobil. Mobil kan sekarang keluar lagi gitu ya. Itu ternyata kan harus ada ahlinya. Ahli multimedia juga sekarang kan tinggi nih permintaannya. Termasuk ahli taman. Jadi banyak skill-skill yang sifatnya khusus yang dulu itu kayak nggak dianggap gitu ya. Apaan sih? Orang kok cuma belajar masak, orang kok cuma belajar taman. Sekarang malah jadi dicari orang gitu ya, keahlian langka yang termasuk dicari orang, termasuk desain grafis ya, desainer grafis, terus sekarang lagi laris banget sih ya, memang, Bu. itu betul ya. Penyelia lalu lintas udara itu juga bagian dari sini yang mengatur itu di bandara yang waktu itu di gempa Palu malah meninggal gitu ya, pernah kejadian. Perancang interior, terus jadi kurator ya di museum. Kartunis, itu semuanya ke arah sana, visual spasial. Termasuk yang sekarang jadi fotografer, lagi laris juga ini. Ya, kemampuan langka yang ya memang hanya orang-orang yang punya. Saya belajar sampai sengaja kursus, tapi nggak seindah yang memang bakatnya gitu ya. Jadi standar-standar aja lah hasilnya gitu ya. Fotonya sama gitu ya, Bu. Objeknya juga sama, tapi hasilnya beda banget gitu. Jadi nyadar, oh bukan sini bidang saya gitu ya. Oke, itu ya profesi-profesi yang kira-kira bisa kita berikan kepada anak-anak yang cerdas visual spasial. Oke. Kemudian untuk mengembangkan kecerdasan ini, ya, untuk mengembangkan kecerdasan ini ada banyak hal yang bisa kita lakukan ya. Kita bisa mengajari anak untuk melukis. Kalau melukis itu artinya ya sudah terserah anak gitu ya. Kita bebaskan ya, jadi sesuai dengan imajinasi dia, mewarnai, terus memberikan kesempatan untuk coret-coret tadi. Kalau di TK biasanya diakali dengan menempelkan kertas bekas gitu ya, jadi di dinding. Kalau kertas pakai kertas biasa itu kan kesannya seperti sekolah banget gitu ya, apalagi dengan paper and pencil gitu ya. Jadi memang lebih bagus di dinding, terserah bebas mau pakai krayon atau mau pakai cat air atau pakai finger painting, tangannya digini-giniin jadi puas. Nanti kapan-kapan diambil lagi, itu boleh gitu ya, silahkan aja, malah jadi puas anak-anak. Terus bermain plastisin, origami ya, ini kan khas Jepang tapi dipakai banget di Indonesia, itu juga sangat melatih kecerdasan visual spasial. Terus ketika ada sajak, anak-anak diminta untuk menggambar benda-benda yang ada di sajak itu, apa saja bendanya. Itu kan imajinasi, karena nggak dicontohin bendanya, cuman kalimat gitu ya, dengan kata-kata. Terus kunjungan kemudian juga diminta untuk menggambar hasilnya. Itu juga bagian dari cerdas visual. Atau segala hal yang bermain, main Lego, main balok ya, main maze, itu bagian-bagigian dari visual spasial. Terus bisa juga bermain membaca peta. Dulu ada film apa, Doraemon ya, Dora, ya, Dora the Explorer. Dora the Explorer, ya. Mau kemana kita? Itu kan itu mengasah peta. Itu kan ke visual spasial banget gitu ya. Dan ternyata ada anak-anak yang memang kesana arahnya gitu ya. Dia cepet. Kalau misalnya suruh coba dibikin denah rumah kita, dia detail banget gitu ya. Sini letaknya itu bisa gitu ya. Termasuk membuat peta jalan. Coba nak kamu, kita jalan dari sini ke pasar. Bayangkan kita dari sini ke pasar, kita lewat mana aja dia bisa gitu. Lewat sini. Ini di sini ada ini gitu ya. Kalau di Pramuka kan dikenal tuh ya peta jalan itu ya. Betul. Nah, tapi anak-anak usia dini pun bisa dengan beberapa ikon-ikon aja ya, simbol-simbol aja, bukan berupa tulisan gitu ya. Dan berbagai macam plastisin, terus main dengan video games, itu juga masih masuk di sana. Termasuk menonton film animasi, itu bagian dari visual spasial. Oke. Gitu. Sekarang tuh jadi agak kebuka, Bu. Kalau dulu tuh mikir nonton Dora ya gitu aja gitu. Ternyata itu mengasah juga kecerdasan visual spasial tadi ya. Betul. Oke, baik. Ini makin menarik banget. Tapi waktunya juga, dan kita masih ada satu sesi lagi. Setelah ini kita bahas yang masih terlewat mungkin, Bu, masih kurang-kurangnya dan kesimpulannya karena di segmen terakhir. Baik, UT listeners, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di UT Radio, Open Education Station for All.
Anda sedang mendengarkan UT Radio, Open Education Station for All. Memasuki era revolusi industri 4.0, UT dituntut untuk terus melakukan inovasi agar dapat meningkatkan kapasitas dan perannya sebagai cyber university. Berbagai upaya yang dilakukan UT untuk meningkatkan angka partisipasi kasar APK perguruan tinggi serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran merupakan tantangan sekaligus peluang dalam upaya meningkatkan kompetensi SDM bangsa yang berkualitas. Hari ini, satu lagi tonggak sejarah perjalanan pendidikan kita pancangkan, khususnya di bidang pendidikan tinggi, yaitu dengan diresmikannya Universitas Terbuka. Sejak berdiri pada tanggal 4 September 1984, UT dengan sistem pembelajaran terbuka dan jarak jauh telah menunjukkan karya nyata dalam pemerataan pendidikan tinggi yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua. Peran UT dalam mengukuhkan konektivitas bangsa di era siber inilah yang diangkat sebagai tema Dies Natalis UT ke-35 tahun ini. Dalam kiprahnya selama 35 tahun, UT telah menjelma menjadi sebuah PTJJ yang modern. Saat ini, seluruh layanan kegiatan inti layanan mahasiswa dapat dilakukan secara fully online, mulai dari registrasi hingga ujian. Saat ini, UT telah menawarkan 40 program studi jenjang sarjana, diploma, dan magister di bawah 4 fakultas, yakni Fakultas Ekonomi atau FE, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik atau FISIP, Fakultas Keguruan dan Ilmu. Bersama kami di UT Radio, Open Education Station for All, di tutorial online kecerdasan majemuk dalam progres pembelajaran di PAUD. Nah, ini bagian 1. Dan tadi sudah dijelaskan kecerdasan-kecerdasan yang ada pada anak, dari kecerdasan linguistik atau kata, kemudian kecerdasan logika matematika, kemudian kecerdasan tubuh, dan kecerdasan visual spasial. Nah, sisanya nanti ya Bu ya. Iya, masih jadi PR. Masih jadi PR pekan depan karena ini bagian 1. Ada yang terlewat nggak Bu? Ada yang ingin tambahkan nggak untuk tadi 4 kecerdasan yang sudah dijelaskan di bagian 1 ini? Ya, jadi intinya sebetulnya kenapa kita perlu mempelajari ini buat para guru, intinya adalah jangan terlalu fokus kepada calistung gitu ya. Meskipun saya yakin banyak orang tua yang meminta ke sana. Kalaupun kita mau membelajar atau memberikan sedikit stimulasi tentang calistung, yakinilah bahwa itu bagian dari stimulasi yang masih sifatnya adalah bermain. Jadi tetap ke arah tadi cerdas kata, cerdas linguistik, cerdas logikanya dilatih, tetapi bukan yang sifatnya drilling gitu. Jadi semuanya tuh sifatnya sambil bermain, sambil tetap kita melatih kecerdasan-kecerdasan yang lain, karena kita tidak tahu nanti itu anak itu akan kemana arahnya. Meskipun kita tahu bahwa tetap supaya dia bisa belajar lebih lanjut, memang dia nanti suatu saat harus membaca. Tetapi pada dasarnya lulus TK itu tidak ada kok kewajiban harus bisa calistung gitu. Tetap itu masih menjadi masih bertumbuh. Ibaratnya kalau saya sering mengibaratkan seperti pohon mangga gitu ya, karena lagi musim mau banyak mangga di rumah gitu ya. Kalau ada mangga yang masak itu kan nggak berak bareng semuanya langsung matang langsung kita unduh semua, kan enggak gitu ya. Kan ada masanya awal-awalnya itu sedikit ya yang masak. Nanti ada masanya memang yang lagi banyak gitu ya, mayoritas. Nanti ada lagi yang ketinggalan kan. Yang lainnya udah ini dia baru pentil, nanti pas yang udah habis udah diunduh baru dia yang matang. Nah, grafiknya kan begini ya. Nah, anak-anak itu pada umumnya seperti itu. Mungkin akan ada masa-masa di mana secara umum tuh anak-anak kelas B biasanya itu sudah
cepat gitu ya, sudah bisa baca sendiri gitu ya dengan stimulasi yang diberikan guru. Tapi mungkin ada yang agak lambat, ya nggak apa-apa gitu ya, masih dalam batas normal. Jadi diharapkan para orang tua juga jangan cemas, aduh kok anak saya masih kayak gini banget, padahal udah mau masuk SD gitu ya. Mestinya SD yang baik dia juga memberikan fasilitas untuk tetap melancarkan bacaan anak-anak itu. Jadi SD kelas 1 itu bukan berarti langsung skolastik sifatnya, tapi harusnya masih ada unsur bermainnya. Nggak boleh langsung tiba-tiba belajar formal gitu. Jadi masih ada, meskipun unsur bermainnya tidak terlalu dominan seperti di TK, tapi harus ada bermain supaya anak nggak kapok sekolah. Bahaya kalau sampai nanti dia schoolphobia ya. Iya, atau trauma itu kan pernah Bu Ning sampaikan gitu. Nanti takut barangkali tuh matematikanya ada trauma, makanya dia nggak suka gitu. Iya, sering terjadi seperti itu gitu. Saya pernah ketemu dengan anak yang begitu, trauma tapi bukan dengan matematika ya. Jadi kayaknya dengan bullying dia banyak mendapatkan cemoohan dari temannya. Melihat pagar sekolah aja udah muntah-muntah. Jadi ada sekitar 3 bulan dia nggak sekolah. Sampai kemudian gurunya melakukan terapi sedikit-sedikit. Jadi ada ucapan dari teman-temannya, terus teman-temannya datang satu persatu menghibur, ngasih hadiah, minta maaf sedikit-sedikit, sampai kemudian mau gabung lagi. Gitu ya. Oke, baik. Nah, Ibu, ini mungkin terakhir juga kesimpulan atau seenggaknya pesan-pesan nih kepada mahasiswa-mahasiswi di pendidikan dasar PG PAUD mengenai kecerdasan majemuk dalam proses pembelajaran di PAUD ini. Apa? Ya, silakan. Sebagai guru PAUD kita harus membuka diri atau sambil kita jeli ya mengamati kondisi anak-anak itu dengan pembelajaran yang kita lakukan sambil kita melakukan observasi. Sebetulnya si anak A atau B atau C ini dominan di cerdas yang mana. Mungkin dia memiliki beberapa yang dominan. Jadi kan kita tidak tahu ya. Mungkin dia juga cerdas kata tapi juga cerdas fisik, ada yang seperti itu. Nah, tinggal nanti guru ketika dia sudah bisa memetakan anak-anak ini bisa memberikan stimulasi yang benar sekaligus mengkomunikasikan kepada orang tua. Bu, anak mama ini dia pintar banget loh kalau di sini. Jadi kita angkat kelebihannya. Coba mungkin dilatih apa gitu ya. Kira-kira kegiatannya ini loh, dan buku-buku yang tentang ini banyak gitu ya. Silahkan dicari. Dia bagus banget loh. Kalau kadang-kadang karena yang seperti itu nggak kelihatan juga di rumah gitu ya. Mungkin malu atau ini contohnya difotokan kan juga bisa gitu. Nah, supaya ada sinergi sehingga orang tua juga tahu, oh anak saya itu kelebihannya di sini. Jadi nggak fokus ke calistung melulu gitu ya. Dan itu yang bisa diasah sedikit demi sedikit tanpa membebani anak. Jangan sampai anak saya ternyata bakal di musik, ikut les. Enggak juga sih, enggak kayak gitu ya. Nanti malah anaknya jadi merasa terpenjara gitu ya. Kan ada kasus ya, saya nggak usah sebut nama, mungkin Mbak Eka ingat gitu ya. Ada salah satu pemusik kawakan di negara kita yang dia lulusan ITB. Nah kan begitu ya. Jadi memang bakatnya di musik, tetapi keinginan orang tua dia menjadi teknokrat. Ya, jadilah dia sarjana ITB, tapi begitu selesai nyerahin ijazahnya, habis itu dia main musik, dan dari musik itulah dia hidup gitu. Artinya berarti kan sebenarnya kecerdasan dominannya di musik. Gitu. Tapi orang tua nggak suka ya, gitu, mungkin nggak kebayang ya, apalagi kalau kerja apa gitu ya. Mungkin kan. Benar. Oke. Dan ini sayang sekali waktunya juga udah habis ya Bu Ning. Tapi ada yang ingin disampaikan lagi mungkin? Ya, jangan lupa tonton pekan depan aja supaya nyambung. Pekan depan kalau ini kan sudah kecerdasan kata, tubuh, visual spasial dan juga logika matematika. Pekan depan kita akan bahas intrapersonal, interpersonal, terus kecerdasan musik dan kecerdasan naturalis. Wow. Masih ada 4 lagi. Oke. Dan tayangan ini atau siaran ini bukan hanya khusus untuk Anda mahasiswa-mahasiswi pendidikan dasar PG PAUD, tapi untuk ayah ibu juga bisa banget nyaksiin ini, karena ini bagian dari parenting juga kepada anak-anak. Bagaimana mentreatment atau mengarahkan putra-putrinya di usia dini. Baiklah, Bu Ning, terima kasih sudah hadir. Ibu sehat, kemudian sukses selalu. Hilang mualnya setelah siaran. Berarti obatnya harus siaran lagi ya Bu, karena itu kayaknya ilmu-ilmunya pengen di-share sebenarnya. Oke, kita ketemu lagi di pekan depan ya Bu ya. Sekali lagi terima kasih untuk Bu Ning yang sudah hadir ke studio kami dan memberikan pengajaran tutorial online di UT Radio mengenai kecerdasan majemuk dalam proses pembelajaran di PAUD bagian 1. Nah, materi ini akan
akan dilanjutkan di pekan depan, UT Listeners. Jadi untuk Anda yang tertarik banget, bukan hanya sekali lagi dari jurusan Pendidikan Dasar PG PAUD, silahkan ya standby atau tungguin aja tayangan berikutnya di bagian 2 mengenai kecerdasan majemuk dalam proses pembelajaran di PAUD. Nah, nanti setelah ini saya Eka Ardini masih terus menemani Anda sampai dengan jam 3. Jadi tetap bersama kami di UT Radio, Open Education Station for All.